Jadi orang selalu berpikir bahwa yang senang itu, yang bahagia itu adalah bukan pada saat dia berada di situ. Kata yang di luar masjid, senangnya kalau boleh masuk ke dalam masjid, duduk dekat ustaz. Kata yang dekat masjid, sedap lagi di luar, sejuk sikit daripada di dalam. Jadi orang merasa bahwa yang bahagia itu adalah di luar dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, orang yang duduk di bandaraya dengan orang yang ada di kampung. Kata orang kampung, oh kalau saya duduk di bandaraya tentu hati saya senang. Kata orang yang di bandar, nampaknya lebih senang lagi di kampung. Sebab di bandar ni jam, banyak orang ramai dan lain sebagainya. Kata orang yang waktu masih belum nikah, nampaknya bila dah nikah senang hati. Kata yang dah nikah, senang lagi hati waktu belum nikah dulu. Kata yang dah nikah, nampaknya lebih senang hati kalau nikah sekali lagi. Gelak jangan kuat-kuat sebab bini tengok dari atas. Jadi orang selalu berpikir bahwa yang senang itu, yang bahagia itu adalah bukan pada saat dia berada di situ. Kata yang di luar masjid, senangnya kalau boleh masuk ke dalam masjid, duduk dekat ustaz. Kata yang dekat masjid, sedap lagi di luar, sejuk sikit daripada di dalam. Jadi orang merasa bahwa yang bahagia itu adalah di luar dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, yang membuat hati kita tenang itu adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duduk di kampung, bersyukurlah dengan nikmat yang ada. Yang duduk di bandar, bersyukurlah, itu juga nikmat. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengok orang yang ada di bawah kita. Jadi kalau kita naik kereta, kita tengok ada orang naik motosikal. Ada orang naik motosikal, ada orang naik basikal. Ada orang naik basikal, ada orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki kita syukur, aku masih boleh berjalan kaki. Sahabat saya yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih kaya, sekarang dia sedang berada di ICU, you don't see me, di hospital. Maknanya apa? Bahwa kita akan menjadi orang yang bersyukur kalau kita menengok ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada yang paling bersyukur subuh ini daripada kita, sebab kita tengok ada kehidupan yang diberikan Allah. Maka kita syukuri nikmat hidup ini dengan berkata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Maka ada orang yang membunuh dirinya. Kata Allah, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, Allah sayang kepada kamu. Berapa banyak orang yang ingin hidup, kalau bolehlah dia bayar hidup ini, dia akan bayar dengan rumahnya, dengan hartanya semua. Tapi rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tiada boleh ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak boleh pula dimajukan walaupun sesaat. Kenapa kawan kita lebih muda, lebih sehat, lebih kaya, dia lebih dulu mati? Kerana menurut ilmu Allah, dia sudah cukup bekal untuk menghadap Allah. Kenapa kita subuh ini masih hidup? Kerana menurut ilmu Allah, kita masih lagi perlu mencari bekal untuk menghadap Allah. Maka yang paling indah hidup ini adalah memandang dengan pandangan husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku, kata Allah, menurut prasangka husnuzan hambaku kepadaku.
Saya Al-Faqir Abdul Samad berbaik sangka kepada Allah. Allah buat saya hidup sampai hari ini. Kawan saya dah banyak yang meninggal dunia. Satu sama belajar di Al-Azhar Kahirah, di University Sultan Syarif Qasim di Indonesia. Semua indah kalau kita berhusnuzon kepada Allah. Maka yang paling elok kita ucapkan syukur. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan kesyukuran kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Makna aqta, tak ada barokah. Makna aqta, tak boleh dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup subuh ini kita syukuri dengan lisan. Bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan badan, tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, memuji Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian semuanya kita serahkan kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Thayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah, semuanya punya engkau, bukan punya saya, bukan punya aku, bukan punya kita, semuanya punya Allah. Lalu kita bersaksi semuanya ini nikmat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada cara lain untuk menenangkan hati ini selain daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya kereta yang mahal, menurut orang lain dia ini adalah orang paling beruntung di dunia. Tapi kata dia Tuhan tak adil. Kalau Tuhan itu adil, kenapa dia katakan Tuhan tak adil? Sebab dia memandang ke atas, dia tengok kawan dia naik private jet, tak ada syukur sikit pun dalam hati. Maka cara yang paling menenangkan hati ini adalah bersyukur kepada Allah. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Disebut dia dengan qalb kerana dia berbolak-balik, kadang senang, kadang susah, kadang lapang, kadang sempit, kadang senang, kadang lenang, kadang kenyang, kadang marah, kadang hati suka, kadang benci. Jangan terlampau benci, sebab benci boleh berubah menjadi suka. Jangan terlampau sayang, sebab sayang boleh berubah menjadi benci. Habibaka haunamma, kalau sayang, sayanglah secukupnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, karena boleh jadi sayang akan menjadi benci. Abghid baghidaka haunamma, kalau engkau benci, bencilah secukupnya, jangan terlampau benci. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi yang kau benci itu menjadi orang yang engkau sayang pada masanya. Maka dalam hati kita mesti selalu diisi dengan kesyukuran.